Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah masuk kepada pertemuan yang kelima. Ya, masuk ke pertemuan yang kelima untuk semester ini. Kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima, di mana hari ini kita membahas terkait dengan penagihan pajak. Ya. Oke, ya. Yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami adalah ya, timbulnya penagihan itu karena apa? Karena adanya utang. Ya, timbulnya penagihan itu karena ada utang. Jika tidak ada utang, maka tidak ada yang namanya penagihan. Lalu pertanyaannya sederhana, apa yang dimaksud dengan utang kan gitu? Ya, yang berhubungan dengan pajak. Yang dimaksud dengan utang pajak itu adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan undang-undang. Ya. Itulah yang dimaksud dengan utang pajak. Ya. Timbulnya hutang pajak ya itu karena apa? Yang pertama kalau kita melihat secara teori material, di mana dia katakan apa? Ya, hutang pajak timbul bukan karena campur tangan pejabat pajak, melainkan karena adanya pemenuhan syarat subjek atau objek yang menjadi kena pajak yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa atau perbuatan-perbuatan tertentu. Lalu kita melihat ya timbulnya hutang pajak ini kalau kita melihat dari teori formil ya. Kalau menurut teori formil ya, dia katakan apa? Hutang pajak akan timbul apabila ya, hutang pajak timbul apabila pejabat-pejabat telah diterbitkan surat ketetapan. Ya, jadi pejabat pajak sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, inilah yang menjadi dasar, ya, ini yang menjadi landasan, ya, yang menjadi landasan adanya penagihan pajak. Nah, lalu kita melihat apa yang dimaksud dengan penagihan, ya. Apa yang dimaksud dengan penagihan? Ya. Penagihan dia katakan apa? Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, khususnya mengenai apa? Khususnya mengenai pembayaran pajak. Nah, atau juga dia katakan apa? Penagihan itu serangkaian tindakan dari aparatur Dirjen Pajak berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajiban pajak yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, itulah yang dimaksud dengan penagihan. Lalu penagihan pajak itu apa? Penagihan pajak dia katakan apa? Serangkaian tindakan agar apa? Agar penanggung pajak melunasi hutang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur ya atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau dengan memberitahukan surat paksa. Habis itu mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
Selain penyitaan, dia juga melaksanakan penyanderaan. Dan terakhir dia katakan apa? Menjual barang-barang yang telah disita. Nah, ini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penagihan pajak. Ya, ini yang berhubungan dengan penagihan pajak. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan penetapan dan ketetapan pajak, ya. Terkait dengan ketetapan pajak, dia katakan apa? Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan, ya, peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Nah, artinya apa di sini, teman-teman? Artinya kita dipaksa untuk sadar akan apa? Sadar akan kewajiban. Lalu terkait dengan ketetapan ini, kalau kita melihat dari pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan, ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dia katakan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikut dia katakan apabila, ya, Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang, maka apa? Ya, maka dilakukan apa? Penetapan jumlah pajak yang terutang. Ya, setelah membuktikan adanya pajak terutang, baru menetapkan jumlah pajak yang terutang. Ya, dengan apa? Dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Lalu kita lihat lagi, ya, di pasal 12 ayat 3, ya. Dia katakan apa? Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan mengeluarkan ketetapan surat ketetapan pajak, ya, berupa apa? Surat ketetapan pajak. Ya, meskipun ini adalah sebuah aturan terkait dengan ketetapan dan utang pajak, ya, maka ada sifat-sifat yang harus kita pahami. Penagihan pajak itu harus ada sifat, ya, ada sifat yang terkait dengan bagaimana menagihnya. Ya. Sifat yang pertama dia katakan ternyata dapat dipaksakan. Yang kedua dapat menunjukkan orang lain untuk ikut membayar. Dapat ditagih seketika. Dan yang keempat adalah mempunyai hak mendahului. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain, atau lebih utama pelunasannya daripada utang yang lain. Yang kelima adalah dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung jawab. Ya, penanggung pajak. Saya melihat di poin yang keempat, ya. Di poin keempat ini, ya, dia katakan apa? Harus mendahului. Nah, mendahului utang pajak daripada utang yang lain. Ini adalah sifat, ya. Sifat ini yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Ya. Artinya apa? Artinya, ya, kita tidak bisa memberi suatu alasan untuk tidak atau untuk menunda pembayaran pajak hanya karena apa? Hanya karena ingin melunasi utang lain. Nah, secara undang-undang itu tidak diperbolehkan karena di poin 4 dia mengatakan apa? Mendahului, ya, mendahului pembayaran atau pelunasan utang pajak daripada utang yang lain. Nah, itu hal yang penting yang perlu kita paham terkait dengan apa? Sifat penagihan pajak. Karena kalau kita kaitkan lagi dengan pengertian pajak, ya, di mana pengertian pajak itu adalah apa? Bersifat wajib, dapat dipaksa, ya. Namun apa? Namun tidak ada balasan secara langsung atau imbalan secara langsung.
Ya meskipun dalam undang-undang terkait dengan penagihan pajak dia katakan apa mendahului utang pajak ketimbang utang yang lain, ya. Kita tidak bisa mengelak, ya, ataupun kita tidak bisa memberikan suatu alasan bahwa kita lagi melunasi atau sedang melunasi utang pihak ketiga lainnya. Dari sifat penagihan pajak ini, maka bagaimana tata caranya, gitu ya? Bagaimana tata cara penagihannya? Ya. Dalam tata cara penagihan, ya, ada 7 poin penting yang harus kita pahami. Ya, ada 7 poin penting yang harus kita pahami. Di mana yang pertama, sebelum adanya penagihan atau adanya penyitaan itu harus didahului terkait dengan apa? Penerbitan surat teguran. Ya, harus ada surat teguran dulu. Setelah adanya surat teguran, maka diterbitkan lagi terkait dengan surat paksa. Jika surat paksa masih tidak dihiraukan, maka lakukan penyitaan. Nah, pada saat penyitaan barang-barang yang disita, maka dilakukan pelelangan. Ya. Namun dalam tata cara yang berikutnya adalah adanya penagihan seketika dan sekaligus. Dan habis itu juga adanya pencegahan dan penyanderaan. Dan yang terakhir, ya, poin yang terakhir adalah terkait dengan gugatan. Nah, mari kita lihat mulai dari yang pertama. Yang pertama dia katakan apa? Surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingati wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya. Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari dari jatuh temponya surat ketetapan pajak. Jadi artinya ya setelah diterbitkannya surat jatuh tempo ketetapan pajak, maka dilanjutkan dengan surat teguran. Lalu kita melihat yang kedua adalah terkait dengan penerbitan surat paksa. Nah, penerbitan surat paksa itu diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Namun ada ketentuan, dia katakan apa? Apabila ya penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya dan kepadanya ya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lain sejenisnya. Ya. Surat paksa ini diterbitkan ya setelah 21 hari. Namun dengan ketentuan ya, apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya ya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lain sejenisnya. Lalu yang kedua apa? Terhadap penanggung pajak ya telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Jika sudah dilakukan teguran, ya masih juga tidak puas dan sudah menjalankan terkait dengan penagihan seketika dan sekaligus, baru terbit surat yang namanya surat paksa. Lalu yang ketiga adalah penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam apa? Keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ya, penerbitan surat paksa itu harus mempertimbangkan 3 hal ini, ya. Harus mempertimbangkan 3 hal. Jika 3 hal ini sudah dijalankan dan tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka baru dilakukan apa? Penerbitan surat paksa. Lalu yang berikutnya ada terkait dengan penyitaan.
ya. Penyitaan dia katakan apa? Surat tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai apa? Menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan apa? Dijadikan jaminan untuk melunasi ya utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ternyata penyitaan ini untuk sementara ya dijadikan sebagai apa? Sebagai jaminan. Jaminan sampai kapan? Sampai orang tersebut ya, sampai orang tersebut sudah melunasi pajak. Ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang keempat ya, yang keempat adalah terkait dengan pelelangan. Nah, di mana dia katakan apa? Setiap penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh apa? Oleh pejabat lelang dengan cara apa? Menawarkan harga secara terbuka, lisan dan atau tertutup atau tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Ya. Jika barang jaminan tersebut ya, si wajib pajak juga masih tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan pelelangan. Nah, pelelangan ini harus dilakukan secara terbuka. Ya, secara terbuka. Dan sebelum dilakukan pelelangan itu melakukan apa? Pengumuman. Pengumuman adanya pelelangan barang sitaan. Ya. Lalu yang berikut dia katakan apa? Pengumuman lelang diumumkan pada hari apa? Pada 14 hari setelah penyitaan. Dan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pengumuman lelang. Ya. Setelah dilakukan penyitaan, barang jaminan tersebut hanya berumur berapa? Hanya berumur 14 hari. Setelah 14 hari, maka dilakukan pelelangan. Nah, terkait dengan penagihan seketika dan sekaligus, ya, dia katakan apa? Penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Ya. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan jika ada hal-hal yang menurut undang-undang ada kecurigaan tidak memenuhi kewajiban pajak. Maka dilakukan apa? Penagihan seketika dan sekaligus. Ya, karena apa dia katakan apa? Tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan apa? Terkait dengan pencegahan, ya, pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan dia katakan apa? Larangan yang bersifat sementara, sudah pasti ya. Jadi larangan yang bersifat sementara bagi wajib pajak ya atau penanggung pajak untuk keluar dari wilayahnya. Ya, untuk keluar dari wilayah ya. Ambil contoh di sini adalah negara Indonesia. Ya, ini berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pajak. Ya, yang dimaksud dengan pencegahan adalah juga adalah pengekangan, ya, pengekangan sementara waktu, ya, untuk kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan apa? Yang terakhir terkait dengan gugatan. Nah, gugatan ini dikatakan apa? Suatu upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan, atau juga adalah terkait dengan pengumuman lelang dilaksanakan. Nah,
Di poin yang ketujuh ini adalah memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan gugatan. Ya, untuk melakukan gugatan. Ya, di mana dia katakan ya, gugatan ini ya berumur berapa? Berumur 14 hari ya. Sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan ataupun pengumuman lelang. Ya. Kenapa tadi diberikan semua jangka waktu ya? Semua ketetapan mulai dari poin nomor 1 sampai dengan nomor ke-7 ya atau nomor ke-6 itu diberi waktu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak ya untuk melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Nah, yang paling penting itulah terkait dengan gugatan. Nah, yang berikutnya adalah kita fokuskan kepada surat paksa ya, terkait dengan surat paksa. Nah, bagaimana ciri-cirinya gitu ya? Bagaimana ciri-ciri dari yang terkait dengan surat paksa? Nah, di mana surat paksa ini adalah surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihannya. Nah, dengan ciri-ciri yang pertama adalah surat paksa berkepala ya, di mana di sana dikatakan apa? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Ya. Yang kedua, ciri surat paksa juga itu adalah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam pengadilan perdata. Yang ketiga, ciri yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dan ciri yang terakhir yang mengatakan apa? Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan oleh apa? Oleh juru sita pajak pusat dan juru sita pajak daerah. Ya. Teman-teman ya, dari surat paksa ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan cirinya adalah yang perlu kita garis bawah terkait dengan poin nomor 1. Ya. Dia katakan apa? Surat paksa itu berkepala, di mana di sana dikatakan atau menuliskan dengan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terlepas dari ciri-cirinya terkait dengan surat pajak, maka kita akan memahami terkait dengan bagaimana sifat-sifatnya. Ya. Yang pertama adalah sifatnya pasti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan gross, ya, dengan gross atau salinan putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan bandingan kepada hakim atasan. Yang kedua adalah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Nah, sifat yang ketiga adalah mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih utang pajak bukan pajak. Ya, mempunyai fungsi ganda, menagih utang pajak dan bukan pajak. Lalu yang keempat adalah katakan apa? Surat paksa dapat dilanjutkan dengan menyitah dan menyandra. Nah, ini ya. Ini adalah sifat dari surat paksa yang paling penting. Di mana yang terakhir adalah surat paksa dapat dilanjutkan dengan menyitah dan menyandra. Oke, ya. Karena tadi kita menyebutkan terkait dengan apa? Kita membahas tadi terkait dengan menyita, ya, penyitaan. Lalu pertanyaannya adalah, ya, barang-barang apakah yang dapat disita sebagai jaminan terkait dengan utang pajak? Ya, kita akan lihat bersama. Di mana dia katakan apa? Yang pertama adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Artinya apa? Semua barang ya yang menjadi milik penanggung pajak. Ya.
kita lihat coba yang terkait dengan barang yang bergerak ya. Barang yang bergerak itulah semua barang bergerak yang ada di rumah, kantor, toko dan tempat usaha penanggung pajak. Ya. Jadi semua barang bergerak yang ada di rumah ataupun ada di kantor ataupun di toko dan tempat usaha penanggung pajak. Nah, kalau barang tidak bergerak ya terkait dengan apa? Ada rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, ya. Dan yang berikutnya itu adalah terkait dengan kebun, sawah. Itu adalah barang bergerak, ya. Barang yang tidak bergerak yang dapat disita sebagai jaminan. Nah, nanti kita diskusikan terkait dengan apa aja yang tidak boleh disita. Nah, setelah disita, barang-barang tersebut terkait dengan apa? Pelelangan. Namun pelelangan ini ya, ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lelang dilakukan di muka umum berdasarkan undang-undang, dilakukan di hadap pejabat lelang negara. Harus dilakukan dengan apa? Dengan penawaran, dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat. Habis itu ditutup dengan apa? Terkait dengan berita acara pelelangan. Ini adalah terkait dengan apa? Terkait dengan penagihan, ya, surat paksa, lelang. Ya. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah ya hutang pajak itu dapat dihapus? Apakah hutang pajak itu dapat dihapus? Utang pajak itu ya dapat dihapus jika apa? Ya, jika yang pertama itu ya, jika yang pertama wajib pajak atau penanggung pajak itu tidak dapat ditemukan atau sudah meninggal dan tidak ada ahli warisnya. Ya. Habis itu juga ada wajib pajak ya, wajib pajak atau penanggung pajak itu mempunyai harta kekayaan lagi ya, tidak memiliki harta kekayaan. Ya, hanya cuman badan aja. Nah, itu boleh dihapus. Oke, ya. Kalau saya mengambil yang paling sederhana adalah ya terkait dengan penghapusan pajak ini ya, ada yang berhubungan dengan apa? Ya. Utang pajak dapat dihapus jika apa? Jika sudah dilunasi, itu sudah pasti. Ya, habis itu ada kompensasi terkait dengan utang pajak. Ada juga yang terkait dengan pembebasan. Habis itu juga yang berikutnya adalah terkait dengan adanya pembatalan, ya, adanya pembatalan terkait dengan apa? Surat ketetapan utang pajak. Lalu yang terakhir itu adalah daluarsa. Ternyata utang pajak itu ada daluarsanya. Nah, daluarsa itu kepastian hukumnya adalah dapat dilihat pada pasal 22 ya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ya. Yang dimana dia katakan apa? Penagihan pajak dikatakan daluarsa apabila sudah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat pemberitahuan. Lalu yang kedua dia katakan apa? Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat paksa pengakuan utang pajak, ya. Habis itu diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini adalah yang berkait dengan penagihan pajak. Ya, penagihan pajak, adanya penagihan karena adanya utang. Nah, utang pajak ya dapat daluarsa ya jika apa? Jika sudah melampaui waktu 5 tahun. Ya. Oke, teman-teman ya. Teman-teman, itu sedikit materi terkait dengan penagihan yang perlu teman-teman pahami
yang perlu teman-teman tahu ya terkait dengan ya bagaimana perlakuan terhadap apa? Terhadap utang pajak. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu di minggu depan, semoga dalam keadaan bahagia ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.